Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rania Dayani Syambing. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya plot. Nah, langsung saja kita buat X sama dengan 1.25. Nah, ketika kita run ini, maka muncul 1 sampai 5. Disebut sebagai range. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya fungsi line space. Kita buat X1 nya itu nilai awalnya 1, Y2 nya itu nilai akhirnya 2. Nah, di sini juga N itu jumlah titik, kita buat 5. Oke, nah kita enter. Kok malah dihapus. Nah, kita buat ulang line space. Kita buat 1, 2, 5. Oke, nah kita enter, maka muncul nilainya seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan juga yang namanya pi. Nah, pi ini biasanya nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, sama aja ya teman-teman. Nah, maka kita bisa buat di sini fungsi tadi, yaitu line space 0,5 kali pi, 100. Nah, kita enter. Nah, muncul nilainya sampai 100. Oke. Nah, kalau di plot ini ada X, berarti harus ada juga Y-nya. Kita butuh Y-nya juga di sini ya. Kita buat Y-nya itu sama dengan kita buat sin X. Oke, Y sama dengan sin X. Oke. Nah, kalau dengan begitu kita bisa langsung buat yang namanya plot. Di sini kita buat pertama kali kita buat dulu plot single gitu. Kita buat plot single line. Oke. Nah, di sini langsung saja kita buat plotnya plot X, Y. Nah, oke, kita run. Nah, muncul grafiknya seperti ini gitu. Grafik dari plot X, Y-nya itu seperti ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, selain itu juga kita bisa membuat sebuah warna pada garis tersebut, pada plot ini ya teman-teman. Jadi misal kita mau buat nih warnanya itu warna apa aja deh. Kita misal buat warna hitam. Nah, di sini kita dapat tulis dengan K ya teman-teman. Nah, kita run. Nah, maka garisnya itu jadi warna hitam gitu teman-teman. Nah, selain itu juga kita bisa mengubahnya dengan tipe garis gitu. Kita bisa buat tipenya itu misal kita mau buat garis putus-putus gitu teman-teman. Nah, kita buat, nah maka muncul garisnya itu garis putus-putus gitu teman-teman. Kita buat dengan tipe garis. Oke. Nah, jadi setelah itu, nah teman-teman, selain plot ini single line, kita juga bisa membuat garisnya itu banyak gitu. Kita buat 2 atau 3 gitu. Nah, kita buat dulu figurnya itu figure 1 supaya figurnya itu nggak tertimpa gitu teman-teman. Jadi ada 2 gitu nanti figurnya. Nah, kita mau buat plot multi line. Kita buat plot multi lines. Oke, kita buat dengan warna dan tipe garisnya langsung saja ya teman-teman, seperti tadi. Nah, dengan begitu ini kita buat figure 2 supaya nanti gambar grafiknya itu tidak tertimpa gitu teman-teman, jadi terpisah kayak gitu. Nah, kita buat plotnya itu kita tambahi dulu ya teman-teman supaya dia jadi banyak gitu, banyak garisnya gitu. Kita tambahi Y1 nya itu sama dengan sin X tambah 0,5. Kemudian setelah itu kita buat ya teman-teman, di sini kita tambahin lagi deh supaya
jadi lebih banyak gitu. Y2 nya sama dengan sin X tambah 1. Oke. Nah, jadi bisa kita masukkan gitu koordinatnya X, Y. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kita mau buat warnanya gitu kan. Misal kita mau buat warnanya itu red, kita buat petik R, terus kita mau buat tipe garisnya, kita mau buat tipe garis putus-putus, dan terus kita masukkan deh koordinatnya lagi, yaitu X, Y1, misal kita mau warna apa nih, misal kita mau warna green, kita buat G. Terus kita mau tipe garisnya itu gimana gitu kan. Jadi kita misal di sini kita misal mau buat tipe garisnya itu garis kayak penghubung, terus dia 0 gitu. Nah, terus di sini kita masukkan juga X, Y2, tipe garisnya mau apa nih teman-teman. Sebelumnya kita buat dulu warnanya gitu. Jadi teman-teman, di sini misal saya mau warnanya itu warna biru kayak gitu. Nah, kita buat B, terus tipe garisnya itu mau tipe garis yang bagaimana gitu teman-teman. Jadi di sini saya buat tipe garisnya itu garis titik. Saya mau buat tipe garis titik. Oke. Kita lihat ya, kita jalankan. Ups, kok error? Sebentar ya teman-teman, pasti ada kesalahan di sini. Nah teman-teman, sekarang sudah bisa kita jalankan. Kita ganti Y2 nya itu sebagai cos X. Nah sekarang kita run. Nah maka muncul seperti inilah grafiknya teman-teman. Bisa kita lihat, dan memang grafiknya cantik ya teman-teman. Nah setelah itu kita juga bisa buat title atau judul tabelnya, judul grafiknya itu seperti title plot T. Nah di sini kita bisa buat plot T, terus kita kita runkan. Nah maka akan muncul subtitlenya itu di atas itu bacaannya plot T gitu. Oke teman-teman, kemudian di sini kita bisa menambahkan yang namanya axis gitu. Jadi kita buat axis, kita buat di sini axis, kita enter. Di command Windows ini kita bisa minta bantuan gitu. Axis itu apa sih gitu kan? Jadi kita buat help axis. Nah, jadi di sini nanti ada tertera gitu apa sih itu axis gitu kan teman-teman. Bentar ya teman-teman. Nah, jadi x-axis itu adalah x max, x min, kayak gitu teman-teman. Y min, Y max kayak gitu untuk mengatur itulah x min, x max kayak gitu. Jadi kita buat x min-nya itu kita buat 0, kemudian x max-nya itu kita buat 20. Terus kita bisa juga buat y min-nya itu kita buat min 2 ya teman-teman. Terus y max-nya itu kita buat min 2 gitu teman-teman. Nah jadi kita juga tidak lupa membuat yang namanya kurung siku gitu teman-teman. Nah jadi ketika kita run, kok nggak bisa? Sebentar ya teman-teman. Jadi di sini y min-nya y max-nya di sini tidak perlu pakai min. Nah kita run. Nah jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Cantik ya teman-teman. Nah kita juga bisa buat kata-kata di bawah ini dan di samping ini teman-teman. Kita bisa buat X label. Kita buat kata-katanya itu apa ya, hitungan aja deh, hitungan. Kita bisa buat hitungan, tidak lupa juga tanda petiknya ya teman-teman. Nah
X labelnya itu hitungan, kemudian untuk kata-kata di sampingnya itu sebagai Y label, kita buat kata-katanya itu kiraan, bebas ya teman-teman. Jadi sini saya buat kiraan. Nah, kita run. Nah, maka muncul tulisannya di bawah dan di sampingnya ya teman-teman, hitungan dan kiraan tersebut. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai plot menurut warna, tipe garis, plot single dan multi lines gitu. Nah, jadi sekianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih, sampai jumpa.